Halo everyone, balik lagi barengan sama Raihan dan juga Wanda. Bang Wanda. Gila, udah lama kita nggak ngetek ya. Ini Iya. ada ke-skip 1 minggu Satu guys. minggu kita nggak ngetek. Gara-gara apa tuh Bang? Langsung aja dikasih tahu deh kenapa kita nggak ngetek. Nah, buat kamu yang lagi nunggu sih? Misalnya ada yang berangkat kerja atau pulang kerja, pengen ditemenin, ternyata Studio Bola sekarang udah ada di Spotify. So langsung aja kamu cek di Spotify kamu, ke kolom search, terus tulis Studio Bola. Nah, Ya. nanti kita bakal upload episode terbaru dan kiranya itu kayaknya bakal diupload setiap Selasa nggak sih? Ya, intinya sekarang kita bakal ngupload video-video terbaik dari Studio Bola. Nah. Jadi buat kalian jangan lupa untuk follow dan dengerin semua episodenya yang kita posting. Nah, benar banget. Dan kalau kamu yang suka nontonin YouTube, kemarin juga ada yang nanya di Twitter kita kan, kapan nih konten YouTube lagi? Nah, Ini. buat kamu follow di subscribe Subscribe. dulu, terus dinyalain loncengnya. Jadi kamu bisa tahu kalau misalnya kita udah ada uploadan terbaru. Itu dia. Hari ini kita bahas apa aja deh? Hari ini kita bakal bahas tentang recap pramusim. Nah, ini kan di tahun 2024-2025 nih musimnya. Terus juga bakal ada transfer pemain. Itu Nah, dia. ini kita ada status baru nih Iya. kayaknya Tapi ya. tahan Dulu, jangan semuanya dikabarin ya. Itu dia. Terus juga ada update dari beberapa pemain kita. Ini kadangnya kalau ngeliat update-nya ada yang baik, ada yang buruk juga. Terus yang terakhir ada preview buat first match day EPL, di mana Chelsea bakal ketemu Manchester Super City. Sunday langsung Waduh. tanpa Tendeng basa-basi. aling-aling Tendeng ya kan? aling-aling langsung. Oke deh. Kita tadi udah bilang juga soal nge-subscribe, yang belum subscribe kan ya. Nah, ini yang paling penting lagi, satu lagi. Apa tuh? Ada Saweria. Dari siapa tuh deh? Kasih tahu. Dari siapa tuh ya? Iya. Itu nanti bakalan kita kasih tahu di tengah-tengah Oh, lah ya. nanti. Nanti di tengah-tengah. Nah, buat kalian yang mau kayak si A ini juga, Isi. yang ngasih Sawerianya, langsung aja scan barcode yang di depan kita ini. Nah, itu dia. Atau bisa ke kolom deskripsi juga. Itu dia. Oke deh, sebelum kita lanjut, kita buka dulu dong studio Footballnya. bolanya. Kita recap dulu pramusimnya. Pramusim Chelsea di musim 2024-2025. Gimana menurut lo, Bang? Ya kita mesti bilang bye ya. Kenapa ke tuh? pramusim kita kayak lagunya NSYNC yang lagi ngehits nih. Oke. Lu bayangin aja ini kita bisa bilang pramusim 3-2-1. 3-2-1. Iya. Apa tuh 3-2-1? 1 kali menang, 1. 2 kali seri, 3 kali kalah. Aduh, ini parah banget ya, banyakan kalahnya ya. Iya, tapi kita bisa ngelihat permainan Chelsea di pramusim ini Hah? sebenarnya masih berlandaskan dari kewajaran. Dalam arti di sini Enzo Maresca masih menggunakan formula yang berbeda, di mana kadang Reece James yang inverted, ya kan? Kadang Malo Gusto yang inverted, gitu. Terus juga menggunakan high line defensif, kadang juga low block. Lagi-lagi sisi kanan kiri pertahanannya yang jadi bulan-bulanan. Oh. Gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat nih ya, lawan Chelsea siapa aja nih di pramusim ya? Pramusim ini Ya. Kita runut yang terdekat. lawan Inter. Inter Milan. Lawan Inter 1-1. 1-1 itu pun golnya di akhir-akhir. Akhir-akhir, ya kan? Inter Campione de Calcio. Scudetto. Iya. Juara Italia. Juara Italia. Ke belakang sedikit lawan Real Madrid. Madrid. Ya, kalah 2-1. Ya. Oke, kalau 2-1. 2-1. Madrid Championes de Espana. Oke. Juara La Liga. Juara La Liga. Ya. Mundur lagi lawan City. Lawan City. Gua males nyebut skornya. Bantai lagi dah. City juara Premier League, Hmm. ya kan? Nah, mundur lagi. Celtic. Kita dulu. Oh. Klub Amerika Juara juga itu. juara Meksiko. Juara Meksiko. Juara Meksiko dia. Hmm. Kita menang. Kita menang, Ya kan? tapi Mundur lagi. mundur lagi. Celtic juara Skotlandia. Waduh. Which Tough is cuman banget ya. Wrexham doang yang ada di Liga 2. Bukan yang juara nggak juara juga. apa. Ya. Oke. Artinya di sini di pramusim ini gue nggak ngerti ya, mungkin Chelsea mengambil kebijakan yang aneh gitu. Karena menurut gue pramusim itu harusnya berimbang antara tim yang top tier sama Ya. tim yang menengah sama yang gurem gitu. Karena kita bisa tahu di mana kita menerapkan
formasi yang tepat buat nanti dipakai di musim depan gitu. Ini dari 5 dari 6 tim itu juara semua. Walaupun Real Madrid lawan tim-tim lain kalah, lawan Chelsea doang menang nih. Iya, kita bisa bilang kayak lah kan Real Madrid itu juga nggak full tim bang, City juga nggak full tim. Betul, Chelsea pun juga nggak full tim. Iya. Nah itu dia. Kita bisa mungkin ngeliat pertandingan lawan City, lawan Real Madrid gitu, itu totally loss ya. Kan dalam arti emang masih banyak campur aduk formasi yang dari yang kan Enzo pernah bilang pertahanan tinggi Chelsea itu bukan saya yang nyuruh, itu bawaan dari zaman Pochettino. Oke, masih kebiasaan lama. Kebiasaan lama gitu. Artinya memang Enzo Maresca tidak menitik beratkan kepada garis pertahanan yang tinggi di Chelsea. Oke. Gitu. Dan kita bisa ngelihat serangan dari City pun juga dan dari Celtic yang lebih berasa ya. Itu dari sudut kanan kiri pertahanan Chelsea. Di mana lagi-lagi Chelsea transisi dari menyerang ke pertahanan yang masih menjadi PR gitu. Oke, terus lu ngelihat recap dari pramusim ini gimana nih? Ya, tapi kita sebenarnya bisa lebih berbangga hati lah ya gitu ya. Kenapa tuh? Waktu match lawan Inter itu, bisa dibilang permainan Chelsea meningkat, gitu ya. Di lawan Inter itu? Iya. Kenapa emangnya dibilang meningkat? Ya karena sedikit adanya kekurangan misorganisasi, ya. Walaupun golnya Thuram itu memang bagus dan karena nggak ada penjagaan juga dari center back-nya, kita bisa ngeliat bagaimana operan-operan yang dilakukan sama pemain Chelsea ini udah mulai ketahuan nih arahnya kemana. Oke. Bahkan Cucurella kayaknya juga udah nggak kagok gitu loh dengan ditaruh sebagai left back, tapi nanti dia bakal ke tengah sedikit buat jadi center back ketika jadi tiga back gitu. Dan Gusto menurut gua please lu jangan cedera. Kenapa? Dia yang paling menonjol dalam hal inverted menurut gua. Oh. Gitu. Dan kalau lu denger juga komentator kan itu di-sharing di aplikasi Chelsea ya. Komentatornya bilang tuh kayak ini tuh Chelsea sangat amat ke tengah pemainnya. Artinya mereka lebih narrow gitu. Artinya memang membiarkan kanan kiri pertahanan Chelsea itu lengah gitu. Karena memang kalau bisa dilihat serangan Inter tuh semua dari sayap. Jarang ada yang dari tengah. Oke. Kalau kita bisa kulik sedikit gol-golnya City selain dari blunder, gol yang dari tengah itu yang Haaland itu juga karena dari tengah itu karena blunder pemain. Artinya gol pertama, gol keduanya City itu memang dari memanfaatkan kelengahan dari back Chelsea di kanan sama kiri. Oh, oke. Terus ada lagi yang mau lu bahas tentang pramusim ini? Karena udah selesai ya match terakhirnya. Selesai, ya lawan Inter selesai. Tapi yang mesti kita lihat lagi dari pramusim ini bikin formula yang ngebikin Chelsea ini terbentuk mau main seperti apa gitu. Oke, udah kelihatan nih plannya kayak gimana. Dan Enzo Maresca pun sebenarnya juga bilang kalau dia tidak membutuhkan beberapa pemain yang musim lalu itu ada. Nah, ini bersinggungan dengan isu transfer nanti yang bakal kita bahas. Nah, apa sekarang kita masuk aja nih tentang transfernya Chelsea di summer ini. Dari yang paling hot coba. Ini kalau kita lihat ya, mungkin stat-nya gitu ya. Chelsea adalah klub di Eropa yang paling banyak menghabiskan uang atau spending budget gitu kan. Dengan 9 pemain yang datang. Dan yang paling baru yang datang adalah Pedro. Nah, ini menurut lu gimana tentang transfernya Pedro ini? Pedro langsung Neto dari Wolves. Iya kan yang paling baru. Pedro Neto ini mungkin kalau yang main FPL ini sering jadi sebagai talisman juga ya. Gacoan lah gitu ibaratnya. Gue pun pakai Pedro Neto gitu, ngelihat bagaimana kontribusi dia dalam gol-gol Wolves sebelumnya. Dan yang ngeselinnya adalah agennya Pedro Neto ini agennya Joao Felix juga. Oh. Gitu. Jadi ibaratnya si agennya si Neves ini, Neto ini, dia kayak kasir di minimarket gitu.
Oh, Pedro Neto aja nih Pak. Joao Felixnya nggak sekalian. Asik, nggak mau transfernya. Ya gue ngambil dari salah satu fanbase itu lucu banget sih. Atau nggak mau tebus murahnya gitu Nah, kan. iya gitu. Ini kalau nggak salah kan agentnya Cristiano Ronaldo juga kan. Iya. Jadi- Jorge Mendes. Jadi dia udah nawarin Pedro Neto. Yang menurut lu bagus nggak ternyata Chelsea nggak datengin Pedro Neto ini? Ya sayangnya dia datang ketika Chelsea udah habis ya pramusimnya ya. Dan kalaupun mau dimasukin ke squad Chelsea waktu lawan City, menurut gua terlalu beresiko ya, karena dengan pemain yang udah ada, yang lengkap aja gitu, melawan City yang dengan kemampuan sekarang, yang dimana dia baru juara Community Shield nih minggu lalu itu, kayaknya Neto bisa masuk sebagai pemain pengganti gitu. Malah lu bilang jadi pemain pengganti. Ya. Kenapa nggak? Kalau gue lihat nih dari transfer Chelsea yang segitu banyak, itu kan pasti dia kebanyakan adalah pemain muda gitu kan, yang emang track recordnya kayaknya masih belum tahu nih, belum bisa jadi penentu kalau misalnya ternyata Chelsea tuh lagi ada di krisis momen atau lagi ketertinggalan. Sedangkan kita membeli seorang Pedro Neto yang emang ketika di Wolves itu emang udah first team, terus berdampak juga yang lu bilang tadi kan, suka berkontribusi dengan gol-golnya Chelsea. Nah, cuman satu ini doang nih yang Chelsea beli emang khusus buat first team menurut gua. Siapa tuh? Si Pedro Neto ini. Pedro Neto. Dan sebelumnya juga mainnya kan di IPL kan. Jadi dia udah tahu nih gimana atmosfer IPL. Jadi menurut gua mungkin transfer Chelsea dari summer ini yang bisa kita bilang transfer terbaik walaupun belum dilihat gimananya di atas kertas, gua rasa Pedro Neto karena emang disiapin buat first teamnya Chelsea. Jadi bukan buat coba-coba lagi gitu kan. Terus ada lagi nggak transfer Chelsea yang kira-kira mau lo bahas lagi nih? Kita tahu ya gimana cinta segitiga Gimana antara Samu Omorodion, Conor Gallagher, dan Julian Alvarez. Oke. Ya kan? Tapi Alvarez kan udah fix nih. Nah itu akhirnya Alvarez yang fix. Tadinya kan mereka bisa dibilang sebagai ini ya, apa, alat tukar ketiga tim, ya kan. Walaupun yang baru deal itu Alvarez. Nah gue baru aja nonton dari Sky Sport tadi 4 jam yang lalu, itu bilang Conor Gallagher sudah kembali ke London. Oh balik lagi malah. Balik ke London. Tadinya udah sempat ke Tadinya Madrid udah nih. di kandangnya Real Madrid, ya kan, Civitas de Metropolitano. Udah foto-foto sama keluarganya. Udah 3 hari, bahkan 5 hari di sana. Latihan sendiri demi kebugarannya. Sampai pelatih fisiknya Atletico Madrid bilang kayak, Gallagher, ini bahasan kita ya. Iya. Gallagher lu nyantai aja, nggak usah terlalu Pressure. diforsir gitu. Tapi si Gallagher ini emang orangnya ini ya, pekerja keras gitu ya. Total. Dia latihan sendiri selama 5 hari. Tapi akhirnya dia balik lagi Ke London. lagi. Bertepatan dengan pengumuman bahwa Chelsea semakin yakin untuk tidak memboyong Omorodion. Iya, tadinya dia udah pasti bakal ke Chelsea, dan ada yang bilang sudah tadi apa? Medis, ya kan? Udah ada yang bilang dia belum tes medis karena dia baru aja juara Olimpiade ya. Samuel Omorodion baru aja juara Olimpiade. Dan emang agak aneh sih, lo habis juara Olimpiade langsung medical, kayaknya waktunya mepet ya menurut gue gitu. Jadi beberapa kabar mengatakan bahwa Chelsea tidak jadi membeli Samu Omorodion. Wah, gitu. padahal dan Conor Gallagher diisukan bisa kembali ke Chelsea. Bertahan di Chelsea ya. Nah, satu sumber Sky Sports tadi bilang, dia datang ke Chelsea itu bukan untuk kembali sebagai pemain, tapi sebagai alat dari negosiasi yang dilakukan Chelsea dan Atletico. Oh gitu. Karena Chelsea menginginkan adanya klausul Joao Felix dari transfernya Conor Gallagher. Oh gitu. Jadi Conor Gallagher ke Atletico Madrid. Ya. Felix ke Chelsea. Kasarnya gitu. Iya, tapi untuk jumlah dari harganya sampai sekarang belum ada yang fix. Ada yang bilang nih 40 juta pound sterling, ada yang bilang 50 juta pound sterling untuk Joao Felixnya gitu. Untuk Conor Gallagher ke Atletico. Dan yang pasti adalah sudah dari David Ornstein juga bilang
Joao Felix berminat kembali ke Chelsea dan bersedia gajinya dikurangin. Wah, itu dia mantap ya berarti ya. Iya. Setelah sebelumnya dia di loan ke Chelsea, terus juga di loan ke Barcelona. Kemarin kan ke Barcelona kemarin. Iya kan, kemarin di loan ke Barcelona kan, Iya. dan akhirnya kayaknya dia bakal ninggalin Atletico Madrid nih, Madrid Bener. yang bener-bener kan. Tapi gue lihat Instagramnya Chelsea Indo nih, ada statistiknya. Jadi kayak yang tadinya gue yakin kalau Felix ke Chelsea itu worth it gitu kan, dibilang katanya Conor Gallagher, Joe Felix Iya. ketika main di Chelsea dia tuh statistiknya nggak sebagus itu, ngegolin cuma 4, bener nggak? Iya, dia cuma gol 4 dari 16 laga. Nah, Semua semua match di Chelsea. Tapi itu dia datang kan dari ini ya Januari. oh pertengahan musim. Ya. Kita sekarang compare ya. Dia di Barca itu satu musim Satu musim. dipinjemin. Iya, Itu golnya nggak lebih dari 2 digit. 9 mungkin paling banyak. Iya 8 sih sebenarnya. 8. Heeh. Itu 2 kali dari golnya ini ketika di Chelsea. Maksud gue kalau Joao Felix dikasih 1 musim nih di Chelsea ya, kemungkinan bisa nambah dari 4 itu. Tapi kan 8 musim di La Liga, bukan Iya. di IPL. IPL kan lebih keras kan. Bener. Defendernya lebih gede-gede. Omongan lu itu ditepik nih Sama sama Ancelotti. apa kata Ancelotti? Ada yang bilang Ancelotti, ada sumber yang bilang Don Carlo. Ancelotti bilang La Liga tuh lebih sulit daripada Premier Wih, League. nggak setuju gua. Gitu. Nggak setuju. Walaupun kemarin back yang menangin Euro si Leonardin, siapa sih? Yang dibeli sama Atletico Madrid. Oh Kan iya. mainnya di La Liga kan. Heeh. Cuman kalau lu lihat back di IPL nih kan, itu kan lebih gede-gede, strange. Yang tingginya tuh pasti 190 semua. Ini kalau gua rasa sih nggak bisa di-compare gitu kan. Ya, itu Pasti Felix menurut bakal gua lebih kesusahan ketika dia main di IPL. Itu subjektifnya Don Carlo ya, itu Yoi. boleh-boleh aja gitu. Terus ini mungkin kita bilang juga sama teman-teman, jangan lupa juga follow Instagramnya Chelsea Indo ya, karena di situ gua ngeliatin kadang konten-kontennya, keren banget nih editingnya Benar, gitu benar, kan. Jangan lupa juga di follow, kan kebanyakan ngomong jangan lupa deh gua. Di follow juga Instagramnya Studio Bola di @studball. Kita juga ada Twitter kamu cek aja ya Twitternya Studio Bola. Spotify juga di follow, dan jangan lupa di subscribe juga YouTube-nya. Ini masih bahas ini kan transfer. Masih, cuman harus ada selipan-selipan kayak gini nih di sini kan. Oke. Terus- Semakin marketing Anda ini. Ih, gue juga lagi nyari ini lagi. Apa? Jersey keduanya Chelsea yang putih. Oh. Bagus kan? Tapi lu tahu nggak itu warna apa bajunya? Warna putih. Sebenarnya bukan putih. Apa tuh? Kalau dilihat dari halaman resminya di Chelsea? Chelsea ya, Megastore-nya itu warnanya lebih ke guava ice. Gading kali ya. Ya itulah. Guava ice dibilangnya gitu ya. Wah, ini cocok banget nih. Mungkin ada teman-teman yang Broken white. Broken White ya. Ada teman-teman yang jual nih. Wah, kabarin kita ya. Nanti mungkin bisa kita promosiin karena jersey keduanya nih away-nya menurut gue lebih bagus daripada jersey home-nya. Setuju nggak lo? Iya, kayak jersey Inggris. Nah, itu boleh juga nih teman-teman ya kalau Kok basket? Wah. Euro dong. berarti boleh juga nih kalau teman-teman ada yang ternyata punya usaha atau jualan atau kayak jersey tadi nih. Wah, Iya. kasih kabarin kita ya. Kita pasti pengen beli banget ya. Terus balik lagi deh ke soal transfer. Ada lagi nggak yang mau lo tambahin tentang transfer Chelsea-nya ini? Banyak banget loh, belum ada yang dijual-jual nih. Nah, itu implikasinya dari Chelsea beli-beli mulu dan nggak ngejual. Total kita punya pemain 48 ya sekarang ya. 48. Terakhir lo Gila. bilang 44 dan itu belum ada yang berkurang. Kiper Walaupun Chelsea kiper Chelsea ada 8. dia bukan 9. Nambah satu lagi. Kan ada kemarin 7 kita bilang. Iya. Ya. Sat Jorgensen. Itu kalau di grup gua sama Coach Justin. Ngeri circle-nya, Bro. Dibilang tuh Chelsea bukan tim sepak bola, Lebih ke akademi kiper. akademi kiper. Ya, ya. Dan satu lagi. Banyak banget. Oke, ada lagi nggak yang dari transfer ini mau lu tambahin gitu? Nah, mungkin ini yang dijual-jualnya kali ya. Isunya tuh pertama Trevor Chalobah yang semakin dekat sama pintu keluar Chelsea. Crystal Palace mau meminang dia harga tapi masih di bawah 20 pound sterling. Jauh di bawah harga yang mau diinginkan Chelsea. Karena rata-rata
Chelsea ingin dia di atas 35 pound sterling. Oke. Karena keuntungannya kan 100% buat Chelsea dong. Karena dari akademi. Betul. Oke. Dan kenapa Chalobah mau di Crystal Palace? Karena Guehi diincar sama Newcastle gitu. Karena juga Newcastle lagi krisis back tengah. Oke ya. Sampai akademi Chelsea juga Livramento. Tino Livramento. Iya, itu bakal jadi intinya Newcastle sekarang. Di posisi bek kanan Iya, ya. karena masih Botman kan cedera tuh. Tinggal sisa Fabian Schär. Scars. Terus Schär apa Schär sih? Fabian Schär. Itu emang susah banget tuh, suka dijadiin konten Terus kan. juga katanya meragukan juga si Kenapa? Schär. Masih cedera bawaan dari Euro katanya. Oh, Gitu. oke. Jadi oh iya si Chukwuemeka juga diincar sama Crystal Palace. Chukwuemeka. Oh. Ada juga yang diincar sama Barcelona. Ugo Cuku. Bisa ya. Iya, emang agak gimana Dan gitu ini ya. yang sedikit mengagetkan. Apa tuh? Juventus tertarik dengan Sterling. Bagus itu. Karena masuk ke Pedro Neto, Iya. dia kan di kanan kan. Bener. Bisa juga sih sebenarnya di kiri gitu. Di kiri dia. Iya di kiri karena dia Iya. kaki kiri. Neto sebenarnya lebih versatile. Oh bisa kanan kiri. Ke Kakinya tengah. dua-duanya hidup juga gitu Iya. ya. Oke. Jadi emang ternyata Chelsea emang bakal ngebuang ini karena masuknya Pedro Neto yang tadi kita bilang jadi first team ya. Pasti pemain Chelsea yang di posisinya dia juga harus keluar nih. Bener. Berarti adalah warning buat Sterling yang tadi lu bilang mau ke Juve tertarik, atau Madueke yang sempat kemarin diisuin Newcastle juga tertarik sama Madueke. Oke. Terus ada lagi nggak dari transfer ini yang lu kira-kira nih? Apakah Osimhen bakal ke Chelsea? Osimhen itu masih ini ya, masih sangat abu-abu lah. Masih abu-abu. Ada yang bilang Iya. katanya pasti di detik-detik terakhir. Mungkin. Tapi yang pasti Lukaku tuh Napoli pengen banget beli Lukaku. Dan harga yang dipatok sama Napoli tuh jauh dari harga beli Chelsea dari Inter. Iyalah jelas. Di bawah 50 pound sterling dia mau beli. Paling banter 35 juta euro. Nah. Euro lagi bukan pound sterling. Iya. Kan karena pemiliknya Napoli emang semedit itu. Jadi kayak emang Ya tim-tim Italia lah ya wajar. Iya. Tapi lu kalau tahu dari kemarin sesi latihan, sebenarnya Maresca itu tanda kutip ini ya kayak melarang beberapa pemain yang gabung ke latihan tim utama. Tuh ada Chalobah, ada Alfie Gilchrist. Oh ya Gilchrist ke ini ya Sheffield United. ini di loan. Ya. Loan, oke. Terus ada Alfie Gilchrist, ada Lukaku. Itu Enzo Maresca yang ngebolehin? Iya. Atau dari pihak boardnya Chelsea? Dari Enzo Maresca. Dari Enzo Maresca ya. Tanda kutip dia melarang gabung ke tim utama. Karena emang dilihat ini kayaknya toxic deh ya nanti kalau digabungin ya. Apalagi yang kalau kita tahu Lukaku kan seuler itu ya. Waktu di Inter bilangnya Inter yang bagus. Iya. Akhirnya dia kemarin ke Roma gitu kan. Sekarang mau ke Napoli. Tapi kayak kalau balik ke Napoli kayaknya dia bakal bersinar lagi. Karena yang bisa ngidupin dia Antonio Conte emang. Enggak, emang standarnya bukan IPL aja dia. Gitu ya? Iya, karena IPL tuh standarnya tinggi. Tapi waktu main di West Brom, di Everton jago dia. West Brom enggak segitunya karena cuma semusim. Everton juga mungkin ya. Everton ya. Everton. Oke, Terus itulah. ada lagi yang dari transfer ini atau udah segitu dulu aja? Segitu dulu aja. Segitu dulu aja. Next Karena bursa transfer masih bergulir sampai akhir Agustus. Oh, berarti masih ada. Sorry. Sampai Agustus. Iya, berarti kalau match day pertama di 17 Agustus berarti mungkin masih ada 2 atau 3 minggu Match. setelah Ya. 2-3 Dua match. Oke. Next kita ke update tentang pemain Chelsea. Nah, ini ada update apa nih soal pemain-pemain kita bikin Chelsea cepet aja ya, karena kita Ah. bahas panjangnya di Chelsea City ya. Hmm. Pemain Chelsea sehat semua, Masa? kecuali Reece James. Ada apa nih sama Reece James nih? James. Kemarin Hamstring lagi aja lo ya. hamstring lagi ya. Walaupun dibilangnya ini emang cedera hamstringnya serius banget atau cuma cedera ringan? Ya cederanya lumayan serius sih, sebulan dia menepinya. Baru Gitu. kemarin kita ngatain MU Yoro-nya. Iya. Maksud gue Absen gini, 3 bulan. cedera Reece James ini bikin kita kaget karena dia bisa dibilang main terus ya di 5 match pre-season Hah? kecuali lawan Inter.
Lawan Inter datang cuma pakai baju bebas. Karena emang udah kelihatan hamstring. Iya. Kemarin kan kaptennya Enzo kemarin. Lawan Inter. Oh, yang ternyata kemarin sempat ada drama-drama, dia jadi kaptennya nih. Terus yang lu lihat dari update tentang Reece James ini ada lagi? Ya, alhamdulillahnya Fofana sehat, Lavia sehat. Fofana sih nggak sehat ya kalau kita lihat di kemarin performnya lawan Inter Performnya ya. kan. Bola didiemin gitu aja. Itu Badesil itu. Itu Badiasil kan Lawan waktu Madrid. lawan Madrid. Nah, pas lawan Inter Oh Fofana. iya, si Thuram nggak dijaga ya. Iya. Gue mungkin nambahin dikit ya tentang Reece James ini, kalau emang ternyata dia cedera hamstring, di mana musim lalu juga kebanyakan cedera, kelar cedera main cuman sekali 2 kali terus balik lagi cedera lagi. Ini kayaknya Chelsea kalau emang ternyata masih ada duit ataupun masih bisa muterin duit biar nggak kena financial fair play, harus cari backup back kanan atau yang bisa main di kanan, yang bisa inverted kan. Atau kalau nggak sekalian nggak mau beli pemain di kanan ini, ya udah coba dipromosiin dari tim akademi. Pasti ada dong akademi Chelsea kan. Sebenarnya udah ada 2 sih pelapisnya. Pertama Malo Gusto, Malo Gusto. kedua Renato Veiga ya. Veiga kan di kiri, Veiga tuh sebenarnya bisa kanan juga. bisa kanan juga. Kiri tuh Chelsea udah terlalu gemuk. Kiri Cucurella. ada Chilwell, Ada Cucurella. Chilwell. Terus Veiga ini waktu match yang lawan Real Madrid tuh, itu kalau kita lihat posisinya pemain Chelsea tuh kanan kirinya switch semua. Oh, suka tuker-tukeran tempat gitu bahkan, ya. Malo Gusto waktu lawan klub Amerika, Hah? dia tuh megang bola dari kiri ke kanan, geser lagi, bisa ngirim bola ke wing kanan padahal dia di kiri. Oke. Jadi di sini sebenarnya emang kayak tadi yang kita bilang di awal kan, bongkar pasang pemain di pramusim ini terjadi banget gitu. Jadi kita nggak bisa ngebilang kayak ini bagus di kanan bagus di kiri gitu, karena memang secara nggak langsung tuh pemain dipaksakan bisa di banyak posisi. Oke, biar dicarilah Karena versatile mungkin. kadang center forwardnya itu si Matthew, kadang Nkunku. Oke, malah Kuku di kanan ya, bukan di Iya. belakangnya Giu gitu. Jadi attacking midfielder. Tapi waktu lawan Inter, Nkunku dijadiin nomor 10, tapi babak kedua jadi nomor 9. Oke. Terus ada lagi tentang update pemain Chelsea-nya? Oke, itu doang cukup. Itu doang cukup ya. Next kita mulai di review first Preview. match day, di mana first match day IPL ini Chelsea bakal Iya. ketemu Manchester City. Home apa away sih? Marhaban ya Premier League. Ini kita mainnya home atau away? Home. Berarti bakal main di Stamford Bridge nih. Bener. Wah, kalau kalah sih malu-maluin banget ya. Berarti ini City ini dia kemarin baru main di Wembley, pulang ke Manchester, terus Balik lagi ke ke London. Wah, Capek lu please. please ya, capek ya. Ini kalau kita nggak berharapnya- recap sendiri ya, recap sedikit nih. Itu preseason, Haaland bikin 5 gol. Pre-season doang. Iya, Tanpa 3 cedera gol, lagi. 3 golnya kagak lawan Chelsea. Heeh. Ya. Hat-trick dia tuh. Sedangkan pemain Chelsea cuma Nkunku yang bikin 3 gol, Heeh. Madueke 3 gol, Ogochuku 2 gol. Heeh. Selebihnya satu gitu. Wah, sangat produktif Alan ini ya. Gitu dia. Tapi kalau kita lihat, gue nonton Community Shield ya, waktu City lawan MU. MU. Itu bukannya MU yang mainnya bagus. Kan MU golin duluan tuh, Heeh. Garnacho. Garnacho. ya kan? Bukannya MU main bagus. Tapi City menurut gue ya, bermainnya lebih hati-hati. kenapa? Ada yang bilang, wah ini buat nyimpan lawan Chelsea. Heeh. Tapi gue merasa kayak, wih keren banget apa Chelsea. Ternyata nggak begitunya. Heeh. Karena City masih mainin beberapa pemain mudanya, ya kan? Ada O'Reilly, Oscar Bob. ada Bob gitu. Di sini emang kelihatan City ini kayak mengubah pakemnya gitu. Dia sudah melupakan, menurut gue ya, sudah melupakan sedikit demi sedikit Kevin De Bruyne, Oke. ya kan? Bernardo Silva juga. Berusaha mencari kalau misalnya nanti mereka berdua pergi dari City atau cedera di tengah-tengah musim. Bener, dan Foden juga masih diragukan bermain kan. Di sini gue ngelihat banyak ruang yang bisa dieksploitasi sama pemain Chelsea untuk menghadapi City di match pertama gitu. Oh. Dan kemarin tuh sebenarnya Haaland bisa dibilang kayak
nggak kelihatan sama sekali waktu lawan MU gitu. Kenapa Nah, tuh? Maksud gue kalau center back Chelsea ngintip cara back MU kemarin, itu bisa aja City itu melempem kayak gitu. Karena gol City itu juga dari Bernardo Silva, bukan Oke. dari Haaland. Dan di mana juga skornya seri dan dilanjutin ke babak adu penalti. Iya, dia ngelihat di mana Onana yang lucu banget kan. Iya ngasih kayak ini golin ke kanan nih, ke kanan gitu kan. Nggak penting mana, yang penting gaya. Iya. Ya artinya di sini gue bisa bilang pertandingan memang lebih condong ke City. Tapi bukan menutup kemungkinan Chelsea bisa 3 poin Oke. di match ini. Gitu. Nah, di match ini juga yang uniknya wasitnya siapa sih, Bang? Lo aja yang ngomong. Kok gua sih, kan gua udah ngelempar ke lu, masa gua lagi. Yang paling gondrong. Yang bakal memimpin laga Chelsea versus Manchester City adalah Anthony Taylor. Bapain lagi, bukan main lagi. Ini yang paling disebelin sama Bang BG nih, Anthony Taylor ya. Iya. Di mana? Apa dia bikin apa? 10 dosa besar. Iya, di mana Bang BG bikin konten khusus Anthony Taylor di mana dia punya 10 dosa besar. Dan itu udah kita upload di Spotify. So kita ingetin lagi buat kamu, jangan lupa dibuka Spotify-nya. Jangan lupa. Tulis Studio Bola, di follow juga. Jadi kalau misalnya ada video baru langsung kelihatan di home Jadi biar Spotify. besok kalau Chelsea dicurangin sama Anthony Taylor, udah nggak aneh lagi. Kaget. Kita udah rangkumin dosa-dosanya. Itu Gitu. benar juga. Terus ada lagi yang mau ditambahin tentang first match Chelsea ini? Ya semoga di Super Sunday ini kemenangan Chelsea lawan City ini bisa ngebikin mood kita selama seminggu itu bagus ya. Amin. Dia udah Kan ini lu banget, bayangin ya, optimis banget menang ini. tanggal tua, ya kan? 17. Oh, kecuali lu menang 17-an. Oh iya. Ada yang dapat door prize TV, dapat door Iya. prize mesin cuci, terus happy selama seminggu sih. Panjat pinang di atas Panjat ditaruh pinang. mesin cuci. Iya. Bisa jadi tuh. Iya, gua kalau lewat Kalimalang sih emang udah banyak yang jual pinang gitu buat main Buat di panjat pinang. panjat. Nah, di first match-nya Chelsea City ini menurut lo line up yang bakal diturunin Enzo Maresca? Kiper udah Kiper. Sanchez. Kiper pasti Sanchez. Iya. Bek kanan Bek kanannya Malo Gusto. Gusto. Center back Center back ada seperti biasa Lord Badasil, dan Colwill. oke, malah dengan Kalau nggak Colwill. Colwill Tosin. Tosin ada Barrio. Iya. Terus di back kiri Back kirinya pasti bukan pasti ya. Menurut gua Cucurella. Cucurella, Ya. Lalu dengan menggunakan double pivot. double pivot center midfielder. Iya, ada Enzo Fernandez sama Caicedo. Oke, double pivot kita itu ya. Benar. Di attacking midfielder kanan ada siapa? Oke, di situ menurut gua akan ada Madueke. Madueke malah nih. Madueke. Oke, central midfielder, attacking central midfielder, Itu ada Cole Palmer. Di kirinya Raheem Sterling. Sterling. Iya. Di Central forwardnya udah pasti center- kalau nggak Giu Jackson. kalau nggak Giu Jackson. Iya, dan Kunku bakal main di babak kedua. Oh, berarti Mengganti. start from the bench gitu kan, Benar. super sub. Hmm. Kalau prediksi lu nih, itu kan tadi udah kelihatan nih Lu dong, line up-nya. line up lu. Enggak, lu kan bintangnya lu. Gua tuh pengen nanya-nanya di Bagus sini. banget, bagus banget. Biar gue kena rujak Gue sendiri tuh nih. pengen di sini nanya-nanya. Mungkin Iya. kalau nanti gue berpendapat dikit-dikit aja. Atau mungkin di Spotify nanti kita tunggu ya. Ini Oke, gimana Bapak oke, Adit oke. ini ya. Terus Prediksi skor. prediksi skornya. Lu kan optimis tadi menang. Hmm. Menang berapa sih? 2-1. 2-1 untuk kemenangan Chelsea. Iya, Chelsea ada gol penalti dari Palmer pokoknya. Oh gitu ya. Pas gitu. Ini Jadi mana? buat para pemain FPL lu mesti pakai Palmer. Oh itu juga bener. Kemarin sempat ada yang nanya, Studio Bola ada liga FPL-nya nggak sih nih? Ini Nyebar Bang isu Adit nih. kayak paling tahu. Nyebar Udah boleh isu kita nih. share belum sih Bang? Ada liga FPL-nya apa enggak sih? Tungguin aja. Tungguin aja. Ada hadiahnya nggak sih Bang? Tungguin aja. Tungguin aja. Gue sih kemarin udah dapat tipis-tipis nih. Wah sungguh cukup merasa senang saya kan. Berarti ini masih diupload jauh-jauh hari sebelum match nih ya. Karena kan pasti terakhir buat nge-setting FPL berarti di tanggal 16 tuh. Ya artinya Jumat malam. Karena match pertama MU lawan Fulham. Di Sabtu dini hari. Sabtu dini hari. Nah, jangan lupa nih teman-teman ya yang punya FPL di setting FPL-nya. Nanti kalau ada
Liga FL kita bakal share juga pokoknya di sosial medianya Studio Bola kan ya. Ya. Kita ada Twitter, ada Instagram, ada YouTube juga yang harus banget kamu subscribe. Dan kalau misalnya kamu lagi kelebihan duit, kamu bisa naruh di Saweria. Nanti kita bacain juga ya. Kayak ini nih. Ini ada yang nge-share kita atau nge-share lagi ngasih kita Saweria. Ih, gila. Ini gue seneng banget nih sih kalau ngeliatnya ya. Kepada Sultan siapa? Dari Devi Rama. Maksudnya huruf D terus angka V dan Rama gitu kan. Oke, terima kasih Sultan. Dia ngasih, ini kita kasih tau juga berapanya. Nggak usah lah. Nggak usah ya. Karena kebanyakan itu bisa punya jajan kita selama sebulan. Pesannya dia bilang apa? katanya, Bang, kalau fans bola pasti ada dong suka sama game bola. Nah, BTW lebih suka main PES atau main FIFA nih. Salam dari CISC Solo. CISC Solo. Gila, emang Solo tuh. Gue sekarang kalau ngomong Solo agak ngeri ya. Kenapa tuh? Emang Solo 2024 ini agak gimana gitu ya? Agak gimana gitu. Di deket kantor gue aja yang jual teh Solo tuh ada 2 gerobak gitu. Takut banget. Yang udah kuat aja bisa goyang sama yang Solo. Iya, apalagi. Lu gimana nih? Lu tim PES apa FIFA? Gue tim FIFA atau FC 24. Nah, kan sekarang namanya udah bukan FIFA lagi kan, FC 24. Kalau PES namanya? eFootball. eFootball itu juga ya. Lu tim apa? Gue kalau waktu Winning Eleven. Gue sih. Dulu waktu zamannya PES gue lebih main PES. Cuman karena PES sama FIFA gue nggak kuat budgetnya ya. Kan gue nggak ada konsolnya nih. Rental dong, gue aja rental. Nah, gue nggak punya teman. Lo tau kan gue introvert kan. Akhirnya gue yang mainnya bisa dipakai main sendiri. Football Manager. Gue lebih kayak FC 24 guys. Gitu sekarang ya. FC 25 sekarang. Lu biasa main barengan sama Bang Adit sih ya. Iya. Ada nih fotonya gue juara 1 setangsel. Dia ngepromotin diri sendiri. Juara 1 setangsel. Dan juara 1 sementeng atas juga. Sementeng atas. Kita mau ngucapin ini juga ya, turut berduka soal pray for Manggara itu. Kenapa? Karena Manggarai kemarin sempat terjadi kebakaran gitu. Rame di sosial media, di Twitter. Kebetulan kan admin Twitternya Studio Bola kan selalu update gitu kan ke kita kan. Semoga nggak ada korban jiwa gitu. Pokoknya kita doain semoga cepat survive ya. Terus juga ini mungkin diupload kan di minggu ini. Di hari Sabtunya, weekendnya, negara kita yang tercinta ini ulang tahun cuy. Dirgahayu yang ke-79 buat Republik Indonesia. Semoga makin aman. Semoga makin kaya raya. Kalau ngupload YouTube nggak perlu laporan dulu ke Kominfo gitu kan. Kok Kominfo? KPI, KPI. Oh gitu, KPI. Okay. Terus ada lagi yang mau iniin? Tambahin? Udah itu aja. Udah segitu aja ya. Karena kita bakal kembali lagi di review match Chelsea versus Manchester City. Di minggu depan. Oke deh, segitu dulu. Thank you semuanya. Jangan thank you. ditonton terus Studio Bolanya dan di-share ke teman kamu yang suka Chelsea. Rehan pamit. Wanda pamit. Dadah, bye.